sini mobilnya yang enak dinaiki dari segi disiplin itu enak, setelah power steering dan sebagainya. Kalau di makanan yang itu sehat, pengaruhnya lebih sedikit, lemaknya rendah dan tanpa satu warna, non kolesterol dan sebagainya. Itu kita perlu memiliki informasi tersebut. Nah, disebut itu kita disebut limited problem solving. Dan yang ketiga itu rodent responsive behavior. Ini pada level ini konsumen memiliki beberapa pengalaman dengan kategori produk dan memiliki seperangkat kriteria yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi merek-merek yang dipertimbangkan. Jadi para konsumen dalam yang termasuk dalam ini ketiga ini rodent response behavior ini, dia telah memiliki pengalaman memakai barang-barang tersebut. Dia mengulangi, maksudnya mengulangi, dia ingin membeli yang mana itu tinggal terserah pilihan dia. Mungkin dia telah mencoba untuk makanan, dia telah membeli sate, pecel, gulai dan sebagainya. Nah, yang enak itu yang mana, itu tinggal diulangi sama dia. Itu termasuk dalam ini tadi. Jadi dia sebelumnya telah menggunakan, hanya mengulangi, mereview. Ini 4 perspektif dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, ada 4 pertanyaan yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. 4 pertimbangan itu adalah, ini bisa dilihat dari PowerPoint. Pertama, perspektif ekonomi. Dalam teori ekonomi yang menggambarkan bahwa pada kondisi persaingan yang sempurna, konsumen digambarkan akan mengambil keputusan secara rasional. Berada dalam dunia yang tidak sempurna, di mana di dalamnya mereka tidak dapat memaksimalkan keputusan mereka karena beberapa pertimbangan ekonomi, misalnya hubungan antara harga dan kuantitas. Jadi di perspektif ini orang ingin membeli sesuatu itu ada pengaruhnya adalah ekonomi. Jadi seberapa besar pendapatan dia itu mungkin juga akan melihat apa yang akan dia beli. Maksudnya tentunya dia tidak akan konsumen tersebut tidak akan membeli di luar batas kemampuan dia membeli, atau di luar atau di atas harga pendapatan konsumen tersebut. Kemudian kedua, perspektif pasif. Ini perspektif pasif ini berawal dengan pandangan ekonomi yang rasional mengenai konsumen. Pandangan pasif ini pada dasarnya tunduk pada kepentingan mereka sendiri dan terhadap usaha promosi para pemasar. Konsumen sebagai pembeli yang cenderung menuruti kata hati. Nah, ini berawal dengan perspektif ekonomi. Perspektif pasif ini dia lebih tunduk kepada kepentingan mereka sendiri dan terhadap usaha promosi para pemasar. Dia cenderung menuruti kata hati. Jadi saya lebih banyak menuruti kata hati. Mungkin dari segi ekonomi atau pendapatannya dia tidak bisa untuk membeli suatu barang tersebut, tapi karena kepentingan, karena menuruti kata hati dan kepandaian dari seorang yang pemasar tersebut untuk mempromosikan barangnya, seorang konsumen tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli barang tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya perspektif kognitif. Modelnya untuk konsumen sebagai pemecah masalah. Konsumen digambarkan mau menerima maupun secara aktif mencari produk yang
mereka. Pengelolaan informasi ini selanjutnya akan menuju pada pembentukan preferensi bagi konsumen yang pada akhirnya akan menuju pada keputusan pembelian. Konsumen juga menggunakan saran dari orang lain, seperti teman, ahli, atau salesman yang berpengalaman dalam membentukkan preferensi. Jadi di sini konsumen digambarkan tidak memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai alternatif produk yang tersedia, dan karenanya tidak dapat membuat keputusan yang sempurna, namun secara aktif mencari informasi dan berusaha membuat keputusan yang memuaskan. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan dengan jelas, konsumen digambarkan tidak memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai alternatif produk pilihannya. Karena itu tidak dapat membuat keputusan yang sempurna, namun secara aktif mencari informasi dan berusaha membuat keputusan yang memuaskan. Jadi di sini dia tidak memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai alternatif pilihan produk. Saya mau membeli yang mana, ya itu belum lengkap informasinya, tapi dia akan berusaha untuk membuat keputusan yang memuaskan untuk dia, memuaskan dari segi saat barang itu digunakan itu dia akan merasa puas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, perspektif emosi. Pada kenyataannya setiap orang melibatkan emosi dalam pembelian atau kepemilikan barang tertentu. Seringkali pembelian dilakukan berdasarkan emosi dengan tidak melibatkan proses pencarian informasi sebelum pembelian. Konsumen lebih banyak menggunakan mood atau suasana hati dan perasaannya. Lebih menarik dari baju itu, tetapi lebih pada perasaan bahwa contohnya, dia membeli baju dari perancang terkenal bukan disebabkan karena mereka akan terlihat lebih menarik dengan baju itu, tetapi lebih pada perasaan bahwa status dari jika kita ditanya dari beli di mana baju ini, kok bagus, dari ini nama seorang perancang terkenal atau butik terkenal, itu kan orang masih akan ngomong orang yang memakainya itu lebih percaya diri. Karena apa? Karena toko atau tempat yang tempat dia membeli itu sangat dikenal oleh orang, dan apa yang dibuat oleh orang ini sudah terkenal, enak dan bagus untuk dipakai. Selanjutnya ini ada input ini ada input pemasaran dan input sosial budaya. Input pemasaran adalah pemasaran perusahaan adalah suatu usaha langsung untuk menjangkau, menginformasikan dan menunjuk konsumen untuk membeli dan menggunakan produknya. Jadi input pemasaran ini lebih pada 4P. 4P sudah tahu kan, yang dijelaskan dulu itu. Price product promotion place. Jadi promosi produk, harga, dan tempat. Untuk input sosial budaya sendiri, ini misalnya input sosial budaya terdiri dari cakupan yang luas dari pengaruh non komersial, misalnya pendapat teman, penggunaan produk oleh anggota keluarga, pandangan seorang konsumen yang juga merupakan teman, chatting di internet, kelas sosial budaya dan subbudaya walaupun kurang kelihatan. Jadi input sosial budaya di sini adalah input di mana
itu juga mendengarkan pendapat dari orang lain, pendapat teman, atau penggunaan produk oleh anggota keluarga. Contohnya seorang kakak menggunakan umpama HP, mereknya apa, mungkin adiknya beli, pengen seperti itu. Dan proses pengambilan keputusan konsumen. Ini kegiatan baca doa. Proses pengambilan keputusan adalah penggambaran langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam membuat keputusan. Tindakan untuk membuat suatu keputusan terdiri dari 3 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi alternatif. Saya kira ini di modul berapa itu sudah. Yang pertama pasti kita mengenal masalah. Suatu kebutuhan biasanya terjadi saat konsumen dihadapkan dalam suatu masalah. Contohnya apa? Pengenalan masalah. Saya lapar, masalahnya kan lapar. Dengan lapar, pengambilan keputusan apa yang kita lakukan? Membeli makan, seperti itu contohnya. Informasi sebelum pembelian. Contohnya makan tadi. Sebelum kita membeli makanan, setelah ada masalah, ada lapar, apa membeli makan. Yang kedua itu ini, sebelum kita membeli itu kita mikir, saya beli apa ya? Itu masuk dalam ini. Jadi proses pengambilan keputusan konsumen itu ada 3. Yang pertama kita pengenalan masalah. Masalahnya dulu apa? Itu tadi contohnya kalau lapar. Contoh lain lagi, mungkin ini juga diingat ya, siapa tahu nanti keluar di UAS. Jadi proses pengambilan keputusan konsumen itu ada 3 tahap. Pengenalan masalah, pencarian informasi sebelum pembelian, setelah pembelian dilakukan evaluasi alternatif. Jadi pengenalan masalah dulu, saya jauh dari orang tua, saya butuh telepon, saya berarti harus beli apa? Beli HP lah. Sebelum beli HP itu kita mencari informasi. Sebelum kita beli itu kita mencari informasi HP apa, atau mungkin kalau sudah ada HP itu pulsa apa yang kita gunakan agar murah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, evaluasi alternatif. Mengevaluasi peluang produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Evaluasi alternatif timbul akibat banyaknya pilihan. Itu saya kira saya lanjutkan ini. Setelah 3 itu tadi, kemudian ada keputusan pembelian. Jadi tiga itu tadi. Tiga tahapan itu, yaitu pengenalan masalah, informasi sebelum pembelian, dan alternatif evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ada karena apa? Karena banyak pilihan. Contohnya apa? Saya mau telepon orang tua, terus pulsanya yang murah apa ya? Itu kan banyak pilihan, seperti itu. Dan ini keputusan pembelian. Kaidah keputusan konsumen, strategi keputusan, dan strategi proses informasi merupakan prosedur yang digunakan konsumen untuk memfasilitasi atau menyeleksi pilihan merek. Aturan ini mengurangi beban dari pembuatan keputusan yang kompleks. Kaidah keputusan konsumen secara garis besar terbagi atas ini 3 ini, yaitu kaidah keputusan berdasarkan kompensasi, yaitu apa? Evaluasi kelebihan dari suatu atribut dapat menutupi